kenapa anak-anak skipper kita ini tidak produktif, tidak tertarik di bidang itu. Tidak tertarik di walaupun pertanian. Disiplin ilmunya pertanian. Pertanian. Banyak yang lari ke TK2D dan menjadi karyawan di perusahaan. Ya, karena saya melihat bahwa ada sistem doktrinasi dalam ilmunya itu yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Sebenarnya yang kangen untuk cuap-cuap itu sebenarnya saya sebenarnya. Akan tetapi kemarin malam saya telepon saudara saya, Bung Herlan, ngobrol sono sini. Akhirnya beliau menawarkan diri untuk hadir di podcast ini. Kemudian saya konekkan lah dengan Pak Andi Arafah. Oh, ibaratnya itu gayung bersambut. Jadi malam ini kita ngobrol lah. Ya, santai. Kita ngobrol santai. Sebelum itu saya sapa dulu tamu saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita. Iya. Saatnya memikirkan Kutai Timur. Wah, luar biasa. Kalau pemikir Kutai Timur sudah hadir di podcast ini, maka insya Allah Kutai Timur itu ke depan akan semakin hari semakin baik. Pandai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekandaku yang terhormat. Wah, itu kalau kita sudah dihormati itu berarti ada lagi maunya tuh, ya kan, digoleh-goleh aja lagi kita. Tapi biasalah. Beberapa hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu itu saya bersama Ketua DPRD ke Sangkima. Di situ ada panen padi. Luar biasanya bahwa sawah itu sebelum ada pendampingan yang dikirim oleh staf TNI, staf dari TNI kita itu. Awalnya itu 1 hektar 3 ton. Bahkan lebih memprihatinkan ada yang sampai 2 ton saja 1 hektar. Nah, ketika didampingi ada peningkatan produksi sampai 5 ton. Itu pun 5 kali digenangi banjir. Itu satu. Kemudian kemarin Kang Dur ini pendamping yang mendampingi di Sangkima, kemudian mendampingi juga di masyarakat Marta Dinata. Mereka budidaya bawang merah dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya lihat bahwa memang potensi Kutai Timur baik di bidang sawah, padi maupun di bidang hortikultura itu luar biasa. Iya. Nah, Bung Herlan. Siap. Kenapa saya undang Anda di podcast ini? Karena saya tahu beberapa bulan kemudian kalau kita telepon-teleponan selalu ngomong masalah pertanian dan Anda memang lagi berkebun juga. Selain memiliki Pulau Perancis kan? Ya, orientasi sudah kebun lagi lah. Kebun lagi. Ini luar biasa ini bahwa memang tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh kalau saya anggap berdua ini tokoh awal dari berdirinya Kabupaten Kutai Timur. Amin. Nah, kalau mereka berdua ini turun kemudian ngomong terkait apa yang ada di pikirannya, ini bisa menginspirasi semua orang. Amin. Di daerah mana itu, Bung? Ya, di Batota. Oh, di Batota ya. Alhamdulillah, kurang lebih 40 hektar kita garap sekarang lah ya. Nah, sudah punya Pulau Perancis, punya lahan 40 hektar mau digarap. Ini cita-cita. Iya. Kan? Jadi filosofi mengatakan ya cita-cita itu carailah setinggi-tingginya kan. Karena manusia itu dianggap bernilai kalau dia bisa memberi kontribusi kepada orang-orang lain, bisa memberi manfaat. Yang berkebun ini saya kira tidak memerlukan skill, tidak perlukan kemampuan, tidak perlu doktor, tidak perlu sarjana, tidak perlu, yang penting keinginan dan kemauan. Nah, kalau kita ingin berbicara
peluang ini sudah diberi kesempatan Iya, cerita. iya, Kalau cerita, kita ingin cerita, berbicara cerita. peluang sekarang, ya pertanian sekarang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Ya, Pak Prabowo sudah mencanangkan yang namanya ketahanan pangan. Ya, Menteri Pertaniannya luar biasa sekali. Ya, power untuk betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, Kutai Timur juga harus menangkap peluang ini. Mengapa? Karena kita memiliki potensi, Pak. Betul. Bayangkan luas daerah kita ini, luas area kita ini lebih luas daripada Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa aja yang Jawa Barat aja yang sempit begitu bisa melayani Jakarta. Masa kita yang lebih luas itu tidak bisa melayani nanti IKN, melayani masyarakat di sekitarnya. Lahan kita begitu banyak. Nah, untuk menciptakan ini ya itu harus disupport. Ya, harus bersinergi, berkolaborasi, harus bekerja sama. Betul. Ya kan, pemerintah berbuat apa, rakyat berbuat apa. Kalau kita jujur, Pak Om WP, betapa banyak potensi. Kita melihat aja. Ya namanya kalau berbicara pertanian dalam arti luas itu kan bukan cuma padi. Betul. Ya banyak, ya kan, pertanian itu adalah memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sandan dan pangan. Jadi memanfaatkan bumi lah, kekayaan alam ini ya untuk kita manfaatkan sebenarnya sebaik-baiknya. Nah, kita melihat berapa banyak tambak, ya, ribuan hektar masyarakat sudah mempetak hanya karena tanggulnya jebol, ya, sudah berapa banyak tenaga, pikiran, waktu, biaya yang dikeluarkan, tanggulnya tebal tidak bisa karena rakyat itu pada harus berpikir apa yang mau dimakan besok. Ya, dalam kondisi begini ya pemerintah harus hadir. Ya kan? Karena pemerintah yang punya dana. Begitu pula banyak pekebun-pekebun, banyak petani-petani, ya, punya lahan begitu luas, tapi kan dia tidak mempunyai alat untuk membersihkan, dia tidak mempunyai mesin-mesin untuk memperbaiki. Nah, inilah kita mengharapkan pemerintah. Nah, kalau kita ingin menyarankan, ya keterbatasan namanya pemimpin itu ya harus dimaksimalkan. Kalau umpamanya tidak bisa menjangkau, bentuklah umpamanya tim, ya kan, tim percepatan pembangunan ekonomi umpamanya, tim percepatan pembangunan pertanian. Karena kalau Kutai Timur tidak berhasil dari segi pertanian perkebunannya itu sebuah tanda tanya sebenarnya MUIP ya. Dan ini ya kalau kita mau mengkritiki pemerintah, kita harus beri masukan bahwa harus turun ke lapangan yang memverifikasi mana lahan yang pantas untuk menjadi peningkatan produksi. Dan kita sekarang ini petani ya sangat responsif sekali karena pemerintah sudah turun tangan menjamin harganya. Betul. Ya, menyediakan pupuknya, menyediakan alsintannya. Ya, jadi kita tidak apalagi namanya begitu kita umpamanya sarjana takut bertani sekarang yang bisa sekarang jaya, yang bisa banyak duitnya sekarang, yang bisa kaya adalah orang yang bertani. Oke, baik. Yang bisa kaya itu adalah bertani. Kalau sekarang ini. Nah, sesungguhnya petani itu sebenarnya dialah pejuang. Karena tanpa petani kita tidak bisa makan. Tadi Pak Andi ada disinggung bahwa inilah sudah saatnya pemerintah turun membantu para petani kita. Dan saya melihat begini, niat pemerintah sudah mulai ada. Dari dulu sih sebenarnya, akan tetapi ya memang sumber daya kita, SDM petani-petani kita yang ada di Kutim itu masih perlu ditingkatkan, ya kan? Contoh konkret ya seperti saya katakan tadi, kan dulu orang bilang kita tidak bisa nanam bawang, ya kan? Nyatanya bisa. Kenapa bawang tidak tumbuh? Ya jangan-jangan sampai dia hanya ngomong bawang tapi tidak tanam. Kan itu persoalan juga di sisi masyarakat kita yang berapi-api ingin melakukan budidaya tanaman, akan tetapi ketika diberi bantuan mereka tidak nanam. Nah, Pak Andi ini saya undang, beliau juga seorang petani,
Bung Heran seorang petani. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa kedua tokoh yang saya undang malam ini tidak punya kapasitas untuk bicara pertanian, oh sorry, mohon maaf. Beliau adalah praktisi. Pengalaman kita. Pengalaman. Nah, kemudian Andi Arafa ini memiliki kebun sawit juga tuh, tidak sedikit. Ada berapa hektar? Ya, kemarin 40 hektar. Push. 40 hektar itu Sudah berbuah kurang lebih 27 hektar. 27 hektar. Ini luar biasa nih. Jadi kedua tokoh ini memang orang-orang yang kalau kelihatannya di kehidupan nyata tidak bermodel petani, akan tetapi mereka memiliki investasi yang luar biasa di pertanian. Bung Heran 40 hektar tadi itu. Kemudian Pak Andi ada sekitar 30-40 hektar untuk sawit. Bung Andi, kalau Bung Andi melihat atau menatap perspektif terkait dengan tanam pangan di Kabupaten Timur, bagaimana Bung Andi? Ya, baik. Terima kasih Kakanda Koon WP. Jadi tadi udah banyak disampaikan oleh Dinda Haji Herlan Bapak Titi. Artinya sekarang ini kita atas nama masyarakat Kabupaten Kutai Timur memberi apresiasi kepada pemerintah, di mana pemerintah sekarang ini mindsetnya itu sudah mulai beralih memikirkan sandan pangan kita masyarakat Kabupaten Kutai Timur, karena Bupati kita sekarang ini kan ada beberapa prospek sektor pertanian itu sudah mulai dicanangkan. Contoh misalnya kalau kita berbicara perkebunan secara masif, Kutai Timur ini tidak ada lawannya lah. Kalau berbicara kebun. Tapi ketika kita berbicara sektor pertanian, nah inilah sekarang yang perlu sebuah pemikiran secara konkret bahwa kita sadar Kutai Timur ini memiliki lahan tidur yang begitu banyak. Tetapi lahan tidur ini kalau tidak diprospek dan diproyeksi untuk menjadi sebuah lingkungan sektor pertanian, maka ini juga mubazir, tidak bisa jadi apa-apa gitu. Nah, kalau saya melihat bahwa secara nasional perkebunannya sektor pertanian ini sudah mulai diperhatikan oleh Presiden dan Menteri Pertanian dan seterusnya. Nah, begitu juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur sudah mulai ditangkap peluang ini. Cuma ada harus yang diperhatikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Karena bagaimanapun inisiatif masyarakat ingin bercocok tanam, tetapi kalau teknis pertanian itu tidak dimiliki dan tidak dikuasai, ini sama saja bohong gitu. Nah, semua itu harus ada campur tangan pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah itu sekarang harus memikirkan ada bendungan raksasa yang dibuat di hulu. Nah, nanti bendungan raksasa itu berfungsi multifungsi, di mana bisa dijadikan pengairan sektor pertanian, di mana bisa juga dia mengatur debit air yang lari masuk ke lingkungan. Karena adanya bendungan tadi itu. Kenapa? Ketika ada bendungan maka debit air itu dapat dikontrol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini, karena regulasi itu kan ada di pemerintah. Baik regulasi masalah pembiayaan, baik regulasi masalah tata ruang lingkungan pertanian, itu ada di pemerintah. Nah, kalau pemerintah ini tidak memberikan suatu pembinaan secara konstruktif, maka sia-sia nih barang. Dikeluarkan anggaran, hanya diberi begitu saja, tapi tidak diberi pembinaan secara teknis. Bahwa orang bercocok tani itu seperti ini loh. Contoh misalnya, kalau di daerah lain itu dalam 1 hektar bisa menghasilkan 5-7 ton, ya kenapa kita di Kutai Timur kita tidak bisa melakukan itu? Karena segala kebutuhan yang dibutuhkan sektor pertanian itu ada pada lingkungan kita. Contoh misalnya, kalau kita mau bikin pupuk organik, ini bahan bakunya tersedia. Tinggal tenaga skillnya dan
pelatihannya yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang punya regulasi itu. Nah, sehingga saya berharap ke depan mudah-mudahan malam ini kita mulai mewacanakan melalui podcast ini, mari kita tingkatkan sektor pertanian untuk menambah sandang pangan kita yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Karena apa? Kalau sektor pertanian kita baik, maka kita tidak perlu lagi mengimpor beras dari Jawa, dari Sulawesi. Yang kedua, cepat atau lambat itu tambang batu bara pasti akan mengalami fluktuasi, habis. Begitu juga sektor minyak. Nah, sehingga sebelum itu barang habis, maka ini pemerintah harus sudah memformulasi bagaimana ini sawah kita sudah ada hamparan sejauh mata memandang kalau perlu. Nah, sehingga saya melihat bahwa ke depan dengan pemerintahan kita sekarang ini, tapi saya melihat karena saya juga ikut mengawal, saya melihat ada beberapa program Pak Bupati dengan Wakil Bupati ini betul-betul sudah mengarah kepada sektor peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, kita sudah bisa melihat itu, dan insya Allah yakinlah ke depan Kutai Timur pasti banyak berubah. Pasti banyak perubahan. Tinggal sekarang bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah, karena Pak Bupati juga sudah membuka diri bagaimana masyarakat memberikan masukan yang terbaik untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Ini pemerintah selalu siap. Oke, baik. Ada hal yang menarik yang saya tangkap dari pembicaraan Pak Andi itu terkait dengan misalnya bagaimana agar supaya masyarakat kita ini merdeka dari pupuk. Karena pupuk merupakan satu bagian yang memberatkan petani sesungguhnya. Ya kan, misalnya dalam 1 hektar ya, sekitar, misalnya kita membuat bagaimana agar supaya padi kita itu bisa naik produksinya, ya, tentu saja perlu banyak pupuknya. Nah, kenapa saya bilang ini bagian daripada menguras kantong para petani kita, terutama bagi mereka yang membeli pupuk kimia misalnya. Itu kan semakin hari semakin mahal itu, Pak. Nah, sepakat saya bahwa memang kita di Kutai Timur ini butuh semacam pelatihan bagaimana melatih masyarakat petani kita agar supaya bisa mengelola sampah itu menjadi pupuk. Ya. Kemudian bagaimana mengelola kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam itu menjadi pupuk. Ya, pupuk organik lah. Pupuk organik. Ya. Tetapi perlu ada stimulan yang harus dilakukan agar supaya pupuk ini bukan kompos. Kalau misalnya kompos kita tebarkan ke sebuah lahan, itu 1 tahun kemudian baru subur, Pak. Tetapi ada formulasi yang bagus, ya. Ketika kita mengelola misalnya pupuk NPK, NPK itu dari mana? Ya kan, N-nya itu dari kotoran ayam, Pak. P-nya itu dari kotoran sapi, dan K-nya itu dari kambing. Jadi unsurnya sudah terpenuhi. Bagaimana supaya seimbang? Nah, perlu ada stimulator. Nah, Pak, saya sepakat dengan Pak Andi tadi bahwa memang seharusnya kita sudah mulai berpikir bagaimana membantu petani kita. Iya, memang rangsangan-rangsangan seperti itu memang harus sebenarnya diciptakan, karena itu bagian daripada sandang pangan, kebutuhan daripada kita semua. Nah, kalau MPK ini sebenarnya diketahui masyarakat, maka dia bisa memproduksi sendiri. Saya sebenarnya 20 tahun lalu saya pernah belajar bagaimana meracik pupuk-pupuk yang alami dalam bentuk organik. Tetapi kalau kita tidak dilakukan secara masif dan massal, maka organik itu tidak akan populer dan tidak akan laku. Nah, bagaimana caranya? Saya kira tidak ada yang berat kalau memang mau bersinergi pemerintah dan masyarakat. Apa susahnya bikin kandang sapi, bikin kandang ayam, ya kan? Bikin hal-hal yang lain yang disubsidi oleh negara, masyarakat yang
mengelolanya, karena negara pemerintah itu tujuan utamanya adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Itu yang harus dipikirkan. Kita harus mengubah sekarang mindset lagi. Tidak perlu lagi teori-teori sekarang. Ya, kalau kita teori tidak susah Pak, buka Google dapat bagaimana memelihara sapi yang baik, muncul. Ya kan? Yang susah itu action, yang susah itu tindakan, yang susah itu kerja. Makanya mindset itu harus diubah, kerja. Ya kan? Jadi tidak perlu lagi omong-omong. Tidak usah lagi. Ya, kalau ya mau maaf ini ya, karena memang pemerintah itu kan leadership. Ya, kita ini kan rakyat kadang wait and see. Ya, karena kita harus memikirkan apa yang mau dimakan besok kalau kita rakyat. Tapi kalau pemerintah kan digaji oleh negara. Ya, dan gajinya tinggi, Pak. Nah, jadi dengan gaji sekian tinggi itu, maka dia juga harus tinggi kinerjanya. Ya, ini Om EP saya berkali-kali mengatakan, ya tidak usah lagi ada pelatihan pembekalan apa semuanya. Udahlah turun lapangan, ya kan? Mana sawahmu? Ya kan? Mana kebunmu? Ya. Wah, ini kurang baik caranya menanam ini, harus dimulai seperti ini. Kan begitu aja kan PPL. Kita ada PPL. Ya. Dan sebagainya. Jadi harus action aja. Ya kan? Lebih baik kita berbuat, ada yang ditunggu, daripada kita berteori tidak ada yang ditunggu. Betul. Ya, kita berdebat tidak ada, Pak. Ya. Kita bisa melihatlah pragmatis bagaimana orang yang berkebun sekarang sukses dengan sawitnya, ya. Bagaimana orang yang sekarang yang bersawah dengan harga yang 6.500 per kilo. Ya kan? Nah, kita ini berapa banyak lahan, kenapa kita tidak bikin pilot project? Saya mau maaf Om WP, ya, seperti Stiper, ya kan, sekolah tinggi pertanian. Mengapa kita tidak ubah mindset, ya? Jangan jadi tenaga TK 2D aja yang dipikirkan, tetapi bagaimana menjadi petani-petani berdasi, ya kan? Minimal harus berani mengeluarkan umpamanya kurikulum lah. Ya, anggaplah 2 SKS bahasa anunya kan. Praktek langsung. Betul. Ya kan? Kalau tidak ada lahan pinjam, pakai lahan Pemda. Berapa banyak lahan Pemda? Ya kan, nanam jagung. 1.000 itu yang nanam jagung 3 bulan akan ketahuan. Nanam sawit, nanam terong dan sawit lomba akan kelihatan. Ya kan? Karena mindsetnya pertanian. Ya. Begitu umpamanya lulus ternyata TK 2D. Ya kan? Ini yang harus diubah mindset. Saya mau maaf, waktu saya di DPR, saya pernah datang minta anggaran Stiper. Bilang jangankan 4 miliar, 40 miliar, yang penting bisa diubah mindsetnya sesuai dengan nawacitanya. Stiper didirikan bahwa mereka harus menjadi petani-petani sukses. Ya, bagaimana menciptakan pertanian itu sehingga bisa menjadi petani-petani yang bisa menciptakan lapangan kerja. Dan pemikir-pemikir itu telah dipikirkan oleh Bapak Pembangunan kita waktu itu, Pak Awang Paru. Ya, bahwa saya akan mencetak generasi milenial menjadi petani-petani sukses. Nah, karena mindset tidak diubah, akhirnya macet itu. Stiper ini mungkin contoh contoh kecil, tapi coba kalau dia kelola 100 hektar, 60% praktek, 40% teori. Tapi 3 bulan akan ketahuan, ya kan, berapa banyak alat di pertanian, berapa banyak alat di perkebunan. Itu kan nganggur itu depan kantornya pertanian. Saya lihat alat itu kan negara memberi kesempatan rakyat, kok namanya pinjam pakai. Ya, yayasan bisa pinjam pakai, apalagi mahasiswa bisa pinjam pakai. Ini gagasan. Jadi kita kadang bisa maju itu, Pak, kalau umpamanya dalam sebuah kawasan ada kebersamaan produksi, ya kan? Makanya koperasi itu dibentuk karena kebersamaan kegiatan. Ya, nah inilah yang akan kita coba dorong terus menerus. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini, Om EP, saya jujur ini silaturahminya yang saya suka. Nah, selain silaturahmi,
ya juga menambah ilmu. Jadi kami ini tidak mampu berteori dengan pertanian. Ya, tapi saya waktu masih SD memang bapak saya petani. Saya orang dari gunung, mengertilah namanya berkebun. Kami merantau itu hanya karena persoalan ingin mengubah nasib. Tetapi kan dengan pengalaman, dengan kemajuan zaman, apalagi Pak Presiden sekarang ini kelihatannya petani yang mempunyai kesempatan besar, ya. Artinya kalau umpamanya hari ini dikatakan orang sionya lagi petani ini, yang untuk jadi orang jaya, orang jadi sukses. Ya. Baik, Bung Herlan. Ada beberapa persoalan yang disampaikan oleh Bung Herlan tadi terkait dengan Stiper. Tapi ada juga tuh alumni Stiper yang sudah berhasil membangun desanya dengan pertanian. Ada salah seorang itu yang di Kaliorang tuh. Dia memang saya tidak mau jadi TKD. Saya tidak mau jadi, saya mau jadi petani. Dan akhirnya berhasil dan dia bisa mempekerjakan anak-anak muda yang ada di Stiper. Itulah yang kita itulah yang kita inginkan. Ya kan, itulah yang mudah-mudahan ini menjadi bagian kegiatan yang dilakukan alumni Stiper itu, agar supaya yang lain-lainnya juga inspirasi. Saya sengaja menyoroti itu karena saya pernah membidangi komisi pendidikan, dan setiap ada pertemuan begini ya kita ingin menginginkan ada sebuah input, ada output. Ya, itu yang mungkin banyak yang sukses. Ya kan, tetapi kan mindset didirikan itu memang mau diharapkan sukses semuanya. Jadi namanya manusia, kita tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk sukses. Akan tetapi kan pemerintah sudah menyiapkan fasilitas pendidikan gratis lagi, ya kan? Sayang tuh kalau apa yang Bung Herlan katakan tadi, mereka sesungguhnya lepas daripada visi misi pembangunan Stiper itu. Saya sepakat, Bung. Tapi tidak semuanya berhasil. Ada yang sukses juga. Artinya yang sukses, alhamdulillah. Ya, oke. Nah, Pak Andi, kan tadi persoalan-persoalan petani kita itu sebenarnya itu kan banyak di Kutai Timur, khususnya di Kalimantan Timur nih, bahkan di Kalimantan secara keseluruhan, bahwa tanah kita itu kadar asamnya tinggi. Nah, ini kan juga yang harus diperhatikan oleh para pemerhati pertanian, khususnya teknis, ya, bagian teknis dari pemerintahan itu kan Dinas Pertanian. Jangan hanya sekedar bagaimana anggaran itu dipakai, tetapi tidak memiliki goal yang terarah. Nah, kita kan maunya pemerintahan yang ada ini yang saya mau tambahkan sedikit, Bung Herlan. Yang kita teriakkan kemarin di sini kan berkali-kali terkait dengan BIMTEK itu. Dan alhamdulillah Bupati Kutai Timur, Pak Ardiansyah Sulaiman, Pak Mahyunadi ini sudah melakukan semacam monitoring lah. Bukan monitoring, pengurangan anggaran terkait BIMTEK itu. Kalau saya tidak salah, Pak. 60 miliar. Iya, 65 miliar itu penghematan. Berhasil di-save, ya. Penghematan ini luar biasa ini, bahwa apa yang kita suarakan pemerintah dengar. Mudah-mudahan juga apa yang kita suarakan malam ini terkait dengan bagaimana kita menatap pertanian atau kesiapan pangan kita di Kutai Timur juga bisa didengar. Nah, Bung Andi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadar asam tanah kita tinggi tuh, pH kita rendah tuh. Sementara kan tanaman-tanaman yang hortikultura misalnya, sayuran. Nah, ini harus beda juga nih. Ada orang mengatakan ya hortikultura itu sayuran, enggak juga tuh. Sayurannya termasuk ya sawi, kangkung, ini kan. Nah, yang dimaksud dengan horti itu ya katakanlah seperti cabai, terong, ya, tanaman-tanaman yang berbuah. Nah, ini juga yang harus disampaikan juga ke masyarakat ini. Jadi tidak semua hortikultura itu sayuran itu beda dengan horti. Nah, Bung Andi, karena kadar keasaman tanah ini, kita kan tidak mau juga tuh setiap menghadapi problem kadar keasaman tanah, lalu petani kita dibantu lagi dengan kapur dolomit. Ya, itu banyak, Pak. Itu anggarannya besar nih. Kira-kira Pak Andi ada nggak pemikiran bagaimana
mengubah keasaman tanah itu menjadi tanah yang pH-nya enggak usah 7, 6,5 aja. Karena kalau pH tanah 6,5 itu sudah layak untuk tanaman apapun di atasnya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara sektor pertanian ini kan ada beberapa komoditi. Ya, ada komoditi padi, ada komoditi palawija, ada juga kultura. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan banyak orang mengatakan bahwa ketika kita bercocok tanam ada satu lokasi itu terkadang tingkat keasamannya tinggi. Terus yang kedua, kalau sudah tingkat keasamannya tinggi dan pH airnya juga rendah, itu juga berpengaruh kepada tanam tumbuh itu sendiri. Nah, untuk mensiasati itu saya pikir tidak terlalu sulit. Ya, karena biasanya begini. Biasanya tanah yang menimbulkan keasaman tinggi itu biasanya berada di dataran rendah dan terkontaminasi dengan air payau. Ya, gambut ya. Ya, gambut. Nah, itu biasanya tingkat keasamannya tinggi. Tapi untuk mengatasi itu semua itu kan artinya di zaman teknologi seperti ini tidak sulit. Artinya bisa dikasih kapur, bisa juga dikasih garam. Kenapa air kok sudah digarami lagi? Karena garam yang diolah itu dengan garam yang dari laut itu beda. Nah, tentu itu pasti ada anunya. Nah, karena garam itu bisa menjadi pupuk juga. Betul. Nah, sehingga itu banyak hal-hal yang bisa kita anu. Tetapi saya melihat memang di sini harus ada satu persepsi dalam rangka membangun dan memikirkan bagaimana sektor pertanian itu bisa jadi. Contoh misalnya, kenapa anak-anak stiper kita ini tidak produktif, tidak tertarik di bidang itu. Tidak tertarik walaupun di pertanian. Disiplin ilmunya pertanian. Pertanian. Banyak yang lari ke TK2D dan menjadi karyawan di perusahaan. Ya, karena saya melihat bahwa ada sistem doktrinasi dalam ilmunya itu yang kurang. Contoh misalnya, mereka ini diajari di dalam dunia kampusnya itu mengenai pertanian secara teori. Tetapi secara implementasi dan aplikasi itu di lapangan tidak disiapkan alat perangkapnya itu. Ya, seperti yang dikatakan Bung Herlan tadi, bahwa kebanyakan teori tidak ada prakteknya. Iya, tidak ada praktiknya. Nah, itu kelemahan saya melihat. Nah, sehingga cepat atau lambat ini stiper akan kehabisan mahasiswa. Karena lama-lama tidak ada orang mau ke sektor pertanian. Nah, untuk menghidupkan stiper itu kembali, maka perlu setiap camat itu meminta setiap kepala desanya harus ada satu orang yang dimasukkan kuliah di situ. Diambil, dibawa ke situ dan dibiayai pemerintah. Nah, sehingga ketika nanti dia lulus di situ tidak lagi menjadi pencari tenaga kerja, tetapi dia bisa menjadi sebuah leadership di kampungnya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus seperti itu disiasati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa kalau sektor pertanian kita ini mau maju di Kutai Timur, ya memang dari sekarang ini saya sependapat dengan Bung Herlan tadi bahwa kita sudah mulai menginventarisasi. Karena jangan sampai di sini kita bikin sektor perkebunan, di sampingnya ada sektor pertanian, di sampingnya ada sektor perkebunan. Perkebunan celaka, yaitu apa? Sawit. Sawit itu 40 meter radiusnya itu menyerap air itu akarnya. Sehingga kering semua itu lokasi. Akhirnya petani jadi sengsara. Nah, jadi Dinas Pertanian itu harus sudah bisa memformulasi mana tempat sektor pertanian dan mana sektor perkebunan. Jadi saya melihat ini kan amburadul kita nih. Yang saya tangkap dari apa yang dikatakan oleh Pak Andi itu bahwa yang seharusnya ada regulasi. Ya, ada regulasi. Bahwa kalau sektor persawahan dihimbau atau dibuatkan aturan dari pemerintah itu agar supaya tidak ditanami sawit. Betul. Tidak ditanami sawit. Nah, itu kan kejadian yang terjadi di Sangkima. Sampai kepala desanya kemarin itu ngobrol, Pak, kalau bisa ngobrol ya, menyampaikan kepada Ketua DPR kalau bisa
ya kita dibuatkan regulasi di sini. Karena sudah terancam. Di situ kan luasannya itu ada sekitar 400 hektar untuk sawah. Akan tetapi karena perkembangan kelapa sawit juga, masyarakat akhirnya memilih lebih baik saya nanam sawit. Nah ini celakanya, kalau ini dibiarkan, ini bahaya. Ya kan? Tetapi ya kita bersyukur bahwa di pemerintahan ARMI ini kan ada program tuh untuk mencetak sawah dan sebagainya. Tapi mencetak sawah itu juga harus diikuti regulasi. Jangan sampai kita cetakkan kamu sawah dengan baik-baik masyarakat. Ya, kalau tanam sawit lagi di situ tuh. Iya, betul. Itu kan apa? Ya, mudah-mudahan pemerintah sangat mendengar. Ya. Nah, kemarin Ketua DPR Pak Jimmy itu ngomong bahwa untuk kebutuhan padi, untuk kebutuhan beras kita di Kutai Timur itu kita memerlukan 5.000 hektar sawah. Dan itu sudah ada 2.000-an lebih. Kita mungkin sekitar 2.000-an nambah itu. Nah, ini kalau ini produktif. Katakanlah 3 kali setahun. Wih, luar biasa tuh. Oh iya, kalau irigasi terpenuhi, kita ini kan banyak rawa ya, banyak gambut dan sebagainya. Kalau itu umpamanya disupport betul-betul oleh pemerintah, maka ketahanan pangan kita itu untuk Kutai Timur kita tidak kita tidak lakukan betul. Dan memang harus akan ada yang menjadi pilot project sentral keberhasilan daripada sebuah produk. Nah ini sarang lagi. Mudah-mudahan Pak Bu, Anda namanya kita ini pernah jadi tim sukses ya. Kita beri masukan kepada beliau, ya kan. Saya melihat di Sangatta Selatan ini, itu kan ada sekitar ribuan hektar tambak yang sudah jadi. Dan kalau di daerah apa itu? Muara Gabus. Ya kan itu kan tambak kiri kanan sudah jadi ribuan, dan itu berada boleh dikatakan tengah-tengah kota. Dan infrastrukturnya udah terpenuhi. Orang mau masuk ke tambaknya sudah bisa naik mobil. Ya kan? Nah, kalau dalam kota umpamanya tidak terawat, tidak berproduksi, apalagi yang di luar. Ya, jadi ada sebuah pemikiran untuk menjadikan umpamanya dulu pilot proyek, karena infrastrukturnya, accessibility-nya sudah ada. Bayangkan itu ribuan, hanya karena masyarakat umpamanya jebol tanggulnya tidak bisa dia perbaiki, akhirnya ditinggal. Karena rakyat itu Pak, dia harus mencari apa yang mau dia makan besok. Makanya pemerintah harus hadir secara teknis. Wah, kelihatannya ini 1.000 hektar ini bisa ditangani kalau ada 2 eskavator, kan teratasi itu Pak. Satu eskavator hanya modal 2,2 miliar, tapi 1.000 hektar ini bisa berproduksi, ya kan? Itu kan tidak pernah terpikirkan. Makanya saya heran pertanian itu, perikanan, perikanan. Ya, kalau hanya menyumbang bibit, tapi infrastrukturnya, tanggulnya tidak diperbaiki, ya kan? Sudah ditebar bibitnya jebol, hilang semuanya. Nah, ini ini mungkin persoalan prospek, persoalan masa depan, kadang kita ingin umpamanya berkebun tapi accessibility terhambat, kita harus jalan kaki 5 hektar, 10 hektar. Ini tidak Pak. Pemerintah sudah buatkan jalan. Ya kan, tetapi tambaknya ini tidak dipikirkan. Tambaknya tidak produktif, diakibatkan oleh pembatannya jebol. Pembatannya jebol, ya kan? Untuk mengatasi pembatan jebol ini kan sederhana, Pak. Apa sih yang tidak bisa dilakukan pemerintah kalau hanya beli 1 eskavator? Ya kan? Ini yang saya maksud. Ada action action nyata. Jadi kita pikirkan, dan kalau umpamanya masyarakat atau kelompok diberi eskavator itu, selesai umpamanya tambaknya, ini bisa berpikir bagaimana persawahan ini kita ciptakan. Nah, ini yang ingin saya ingatkan kembali. Saya masih ingat waktu Pak Wampar pertama memimpin ini, ya kan ada sekitar 8 eskavator itu diberikan kepada 8 kecamatan waktu itu. Dan ini fakta yang mungkin tidak salahnya kita ikuti. Saya ini kan banyak Om WP ini, saya banyak
jalan ke bawah itu, ya hanya kasihan masyarakatnya hanya bisa menangkap ikan bintiknya, padahal dia punya 2 hektar, 3 hektar, ya 4 hektar, ya seharusnya bisa mungkin memproduksi umpamanya ini udang bintik, udang hitam itu yang kalau 1 kali panen banyak, kalau untuk beli motor tidak susah. Iya. Nah, ini bagian daripada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini usulan ya. Nah, usulannya saya pikir usulannya bagus. Artinya yang kita kemukakan di sini kan persoalan-persoalan yang kita lihat di lapangan, ya kan. Katakan seperti tambak itu. Tapi kan persoalannya bukan hanya pematang situ, Pak Andi. Di situ juga ada hama. Hama yang paling menakutkan di situ sebenarnya berang-berang, bukan buaya ya, berang-berang. Ya. Tapi ada filosofi, Pak Ano. Jadi kalau umpamanya itulah tadi, kalau tersentralisasi kegiatan itu, semuanya itu bisa teratasi. Pertama, pekerjanya bisa kompak, pemiliknya bisa kompak. Yang kedua, mungkin kalau umpamanya berang-berang menjadi musuh, dia tidak mampu menghabisi semuanya. Pasti terbagi juga. Jadi tetap ada sisanya. Tapi kalau kita orang kaya aja yang mampu kelola tambaknya, Pak, ya tidak dipagari, ya habis itu. Oke, itu satu. Persoalan yang kita hadapi itu berang-berang. Nah, kembali lagi persoalan yang kita hadapi di tambak situ adalah persoalan tanah. Unsur haranya sudah hilang. Kenapa? Pada awal-awalnya itu dibombardir dengan pupuk kimia, pakan dari pabrikan. Bisa. Nah, itu kan persoalan juga. Jadi langkah apa yang kita harus benahi tanahnya dulu. Ya. Jangan hanya membenahi pematangnya, tapi tanahnya tidak dibenahi. Itu nonsens. Ya. Padahal di situ potensi untuk udang faname yang Bung Herlang katakan tadi, udang bintik itu luar biasa. Iya, itu. Iya kan? Nah, kalau memang pupuk yang diinginkan, saya kira tinggal memproduksi aja kan, tinggal disiasati aja lagi. Nggak bisa. Pertanian itu tidak bisa disiasati, Pak Herlang. Mohon maaf, nggak bisa disiasati pertanian itu. Ini kan menyangkut hidup tanaman, menyangkut tanah. Mau disiasati bagaimana? Nah, maksud saya disiasati pakai umpamanya yang memang pupuk yang cocok. Kalau memang pupuk organik yang cocok, udahlah. Ya di gimana caranya supaya masyarakat dapat pupuk organik kan? Iya. Nah, Bung, Pak Andi, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Prospek bagus, tapi persoalan juga banyak, ya kan? Nah, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti ini? Kita sebenarnya begini loh, kegagalan kita di pertanian, di sektor pertanian, kita ini selalu menghamba kepada bantuan pemerintah. Padahal petani-petani sukses yang saya hadapi di bawah, di lapangan itu, petani-petani mandiri. Mohon maaf Pak Andi, di Sangatta Selatan itu, ya kan? Ada petani dari Jawa, dia nanam sayur, sawi saja, dia bisa mempekerjakan 3 orang. Saya tanya Pak Andi, ini dibantu enggak? Oh, enggak dibantu. Justru sukses. Ya kan? Kenapa? Ada mental kemandirian yang mereka bawa tuh. Kalau sedikit-sedikit keluhan sama pemerintah, mengeluh sama pemerintah, lalu pemerintah nanya, kau sudah nanam apa belum? Kan sama dengan pertanyaan itu. Ada kasus yang menarik yang membuat saya tertawa itu. Ketika ada mafia beras yang ngomong sama Presiden Prabowo Subianto, menyatakan bahwa di daerah tertentu itu Pak tidak bisa ditanami padi. Dipanggillah Menteri Pertanian kita, Pak Amran Sulaiman. Kebetulan satu kampungnya Bung Herlang kan? Iya. Menteri Pertanian menyatakan begini, Pak, sekarang saya tidak bisa jawab. Saya turun ke lapangan dulu. Begitu dia cek ke lapangan, ternyata bisa tumbuh. Nah, yang orang ngomong ini langsung dia bilang sama Pak Presiden Prabowo, Pak, bagaimana bisa tumbuh, Pak? Kalau orang tidak nanam. Kan logikanya di situ. Nah, sama dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi di daerah ini. Kita itu selalu pemerintah. Orang sukses itu, anak stiper yang sukses dikali orang, ya, itu awalnya tanpa bantuan pemerintah. Tetapi begitu sukses, pemerintah turun tangan. Itu yang kita inginkan. Ya kan?
Gimana Pak Adi? Ya, tapi memang begini, ketika kita berbicara sektor pertanian di daerah Kabupaten Kutai Timur pada umumnya, memang terus terang kita kalau bicara pertanian itu high costnya tinggi. Tetapi kalau itu tidak punya kemauan, tetapi kalau punya kemauan, bagaimana menata tanaman itu dan memang mau belajar dan punya ilmu, saya yakin jadi. Saya yakin jadi karena tidak ada tanah yang tidak bisa ditanami. Betul. Semua tanah itu bisa ditanami. Tinggal bagaimana kita memformulasi persoalan-persoalan yang kita mau tanam itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, juga saya melihat bahwa memang kita ini kan punya anggaran yang begitu besar di wilayah Kabupaten Kutai Timur ini. Tetapi kenapa petani itu selalu masih merasa kekurangan? Bahkan ada yang menjerit. Nah kalau saya melihat ini ada yang salah. Nah ada yang salah karena mungkin harapan saya nanti melalui Bupati Army ini, insya Allah ke depan betul-betul menempatkan pejabatnya itu sesuai dengan kemampuan dan proporsinya gitu. Sehingga ketika dia nanti menjadi pejabat betul-betul bisa mengayomi masyarakat. Bukan hanya mengayomi, bisa menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat. Bisa menjawab tantangan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Tapi itu harapan saya seperti itu ke depan, supaya kita ini kan dari tahun ke tahun ya Kutai Timur itu sebetulnya pertaniannya itu mestinya sudah nomor 2 dari Jawa, dari Sulawesi. Karena rata-rata orang yang datang merantau ke sini itu adalah orang Jawa dan orang Sulawesi. Dan asal cikal bakalnya itu mereka itu orang petani, termasuk saya gitu. Saya dari Flores, saya orang petani. Kita dari Flores. Saya dari Flores, kita dari orang petani di Flores. Jadi ketika berbicara sektor pertanian, saya artinya percaya atau tidak percaya, dengan tangan saya ini saya pernah menanam sampai 40 hektar. Tidak punya modal, tapi ada kemauan, kan gitu loh. Nah kalau sekarang faktor umur. Nah sekarang ini kita ada di podcast ini, mudah-mudahan semua saudara kita mendengarkan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan sama Pak Herla, sama Om WP, dan pemerintah juga mendengarkan bahwa ke depan itu seperti apa memformulasi rakyatnya, seperti itu. Jadi saya pikir begini, anggaplah kita ini adalah bagian daripada orang-orang yang selalu prihatin terkait dengan pertanian kita di Kabupaten Timur. Mungkin sebaiknya kita buat semacam forum diskusi khusus, bukan hanya di podcast Karena kalau di podcast terbatas waktunya. Mungkin forum khusus terkait dengan pertanian itu nanti kita diskusi lah dengan bidang pangan misalnya kan. Ada kepada dinas pangan. Itu tidak pernah dia buka ruang itu. Kita harus buka. Kita harus mainkan itu. Kita jangan pesimis. Kita harus buka tuh kuncinya. Kadang tabu dikritik, dikira kita cari persoalan, padahal kita cari perbaikan. Nah itu dia. Kita harus gedor itu. Seperti kemarin kan saya selalu gedor itu di seperti itu. Harus lah. Nah kemudian kita buat rumusan. Kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga sektor pertanian yang ada di Kutai Timur ini benar-benar bisa memberikan manfaat kesejahteraan kepada rakyat, kepada masyarakat. Terkait dengan tadi katakanlah seperti apa itu, ekskavator itu kan ada program ARMI itu akan membagi-bagikan nanti ekskavator tuh ke desa-desa kan. Kita kawal lah itu. Karena kalau itu betul-betul dia lakukan, insya Allah produksi. Dan itu akan dilakukan karena ini janji kampanye. Alangkah malunya pemerintahan ARMI ini kalau janji kampanyenya seperti memberikan misalnya setiap desa ada ekskavator, sehingga desa-desa itu tidak usah lagi nanti turun misalnya ada lagi anggaran untuk pembuatan jalan, padahal sudah bisa mereka kerjakan sendiri. Bisa menjadi aset. Nah itu bisa menjadi aset. Tapi saya pikir kita harus optimis. Nah
yang harus kita lakukan itu bagaimana kita membuat semacam organisasi yang benar-benar konsen ya. Ya. Konsen terkait dengan pertanian ini. Kalau saya sih sudah punya. Ya. Kalau saya sudah punya. Nah, tadi jam berapa baru saya tiba di rumah itu? Ya. Karena saya lagi menyiapkan kandang sapi dan kandang sapinya sudah ada, alhamdulillah ya. Ya, kita tidak perlu. Tadi itu bagaimana sih caranya tai sapi? Ya. Banyak sebenarnya kandang di sini. Banyak, ya. Nah, berbicara nah kemudian kandang sapi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita datangkan 100 ekor. Iya, alhamdulillah. Ini kan bukan omon-omon, ini Ya. praktek langsung tuh. Ya. Seperti apa yang dikatakan Bung Herla. Kemudian nanti juga dari situ kita mulai berpikir untuk membangun pertanian yang betul-betul petani itu bertani. Ya. Kegagalan kita selalu bertani itu kalau kita mau tanam sayuran itu kan otak kita itu 1 hektar. Ya. Step by step lah ya. Seharusnya kecil dulu. Iya kan 3 kali 3 meter. Belajar dulu lah di situ atau 1000 meter. Tapi 1000 meter kita sudah prediksi. Oh kalau saya tanam 1000 meter ini dengan setiap hari saya panen sebulan bisa menghasilkan 20 juta misalnya. Kan bisa tuh. Iya kan? Hanya kenapa tidak bisa? Karena kita selalu berpikir bertani itu harus yang luas, padahal modal kita tidak ada. Ya. Modal Bung. semangat. Ya. Ada Jadi- satu hal Ya. yang ini sebelum kalau statement ya. Jadi ternyata sehat itu ya salah satunya kita bertani. Oh iya. Karena selain otak juga bekerja. Ya. Dan hampir semuanya pakar-pakar kesehatan mengatakan itu. Kenapa orang banyak stroke? Kenapa orang banyak? Karena semuanya terjadi oleh penyumbatan pembuluh darah. Dan penyumbatan pembuluh darah itu disebabkan karena Kita kurang gerak badan. Nah, kalau kita bertani sudah dapat sehatnya, ya kan? Sudah dapat juga hasilnya. Ya tinggal motivasi dan semangat. Dan dari berbagai macam artikel itu dunianya sekarang petani, peluangnya petani sekarang yang untuk periode tahun ini. Jadi kalau mau mendapat peluang yang baik, jadilah petani sekarang ini. Kalah dengan anggota DPR. Kalau begitu mindsetnya harus diubah. Anak saya akan ngomong begini. Ya. Nah, kalau kau sudah dewasa, sudah besar, kau jadi petani ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Kalau dulu kan tidak mau tuh. Tidak mau gengsi kan? Iya. Nah, kita harus ubah. Karena petani itu yang menghidupi negara, Pak. Oke. Petani itu yang menghidupi masyarakat. Oke. Iya. Jadi bicara Itu. petani dalam arti luas itu kan, jadi begini, seperti kita tadi mendatangkan, saya ini dulu pernah mendatangkan sapi dari Australia. 1.350 ekor waktu masih Prusda. Oh, waktu Prusda Ya kan? ya. Ingat tuh. Nah, kami itu kesulitan pakan karena sapi dari Australia itu didatangkan ke Indonesia, dikasih makan rumput hijau, biar satu truk 1 ekor dia bukan tambah gemuk tapi malah tambah kurus. Karena memang ada makanan khusus. Nah, saya ini kebingungan sudah ini kita ini di Prusda. Akhirnya saya dikirim ke Makassar. Ke peternakan sapinya adanya Yusuf Kala. Oh, yang sidrok itu. Ya. Yang di Bone. Makassar. Oh, di Makassar ya. Nah, ada satu desa itu tidak ada yang beli LPG. Dia hanya menggunakan biogas yang dari sapi itu. Dan dibuatkan tangki sehingga biogas yang diproduksi itu semua ditampung ke tangki dan tangki itu dialirkan ke masyarakat satu desa itu. Luar biasa. Dan itu kalau dinas pertanian pengen bantuan saya siap itu jadi konsultannya. Wih, luar biasa. Ya, benar. Karena saya belajar dan saya ada sertifikatnya itu dikasih. Jadi kan begini yang menarik ini. Iya. Bicara sapi. Iya. Kebetulan saya kan sekarang ini bergerak di bidang sapi dan perkebunan sayuran. Iya. Iya kan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pakan sapi di Kutai Timur itu, ini jujur ya. Iya. Kita memiliki luas lahan pakan sapi di Kutai Timur itu sekitar 700.000 hektar. Ini yang tidak dimanfaatkan, Pak. Apa itu? Pelepas sawit. Iya. Makanya kemarin malam saya telepon beliau. Itu bisa dicincang ya? Kapan saya bilang kebunnya di apa itu?
Di proning. Oh, dalam minggu ini saya bilang bisa dipercepat. Untuk apa? Saya bilang saya mau bikin pakan sapi. Itu bisa, Pak. Iya. Diproses, ya kan? Saya tunggu 3 tahun. Itu diproses itu. Pelepas sawit dikasih makan sawit, kemudian solid sawit dicampurkan itu sebagai bahan kemudian ada namanya bungkil sawit. Nah, keunggulannya satu, Pak. Karena dia makan sawit, ya kan? Akhirnya kohenya diproses bisa jadi pupuk sawit. Iya kan? Loh, Iya, benar. banyak orang tertawa. Ada sirkulasinya. Iya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perlu memang ada forum ini apa? Pertanian yang forum diskusi terintegrasi. Iya. Iya kan? Iya. Karena selama ini petani kita selalu merasa tidak untung karena memang mereka monokultur. Tapi saya melihat sebenarnya petani-petani khususnya Rawaha sana itu sukses. Kalau Pajero sudah semuanya kan. Nah, itu yang kita ingin rangsang supaya anak-anak muda juga berpajero semuanya kan. Tapi itu kan yang Anda maksud itu adalah kelapa sawit. Kayak itu bagian dari pertanian juga sebenarnya. Iya, bukan pangan. Nah, diskusi kita ini pangan, itu pangan juga, tetapi pangan yang hasilnya dia ekspor. Oke, kita akhiri podcast ini. Statement closing dulu untuk Pak Kiai malam ini. Ya. Baik, terima kasih ya Bung WP. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya diskusi malam ini merangsang kita untuk meningkatkan minat kita dalam rangka menjajaki sektor pertanian. Apalagi saat ini Pak Bupati sendiri kita telah memberi apresiasi. Dia betul-betul memberikan dukungan 100% kepada sektor pertanian, galakan. Bahkan kalau hulunya sudah terpenuhi, hilirisasinya Pak Bupati dan Wakil Bupati akan segera membangun prasarananya. Sehingga petani saat ini tidak perlu lagi khawatir, lakukanlah apabila ada niat untuk bertani. Ya, karena hanya sektor pertanian yang bisa menyelamatkan anak cucu kita. Hanya bisa menyelamatkan anak cucu kita dan hanya bisa menyelamatkan bangsa ini. Iya, betul. Bagaimana Thailand yang negaranya dulu miskin, sekarang ini sudah termasuk negara makmur di sektor pertanian dan perkebunan. Ini contoh ini. Nah, sehingga saya berharap pertemuan kita malam ini mudah-mudahan ada manfaat dan berkah bagi seluruh umat masyarakat yang menonton kita ini. Amin, amin. Ya, sehingga kita semua bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Itulah hebatnya kalau ada kiai di sana. Selalu mengingatkan di atas. Karena yang namanya tani itu, Pak. Tawakal, ya kan? Itu amanah dan ibadah. Bung Herlan. Iya. Saya ucapkan aja banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan diskusi seperti ini terus berkelanjutan, bahwa memperbaiki sesuatu itu dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan silaturahmi, dibutuhkan pertemanan dan sebagainya. Walaupun bagaimana mungkin kami ini bukan ahli, tetapi kami punya banyak pengalaman. Nah, untuk memberi sebuah sugesti dan motivasi, kelihatannya dunianya sekarang dunia pertanian yang jauh menjanjikan masa depan. Artinya pertanian adalah jangka luas. Karena pertanian jangka luas itu banyaklah perkebunan, perikanan, pertambakan, kehutanan dan sebagainya. Dan kalau umpamanya kita di Kutai Timur ini dengan prospek luas area yang begitu luas, saya kira memberi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan lagi ragu untuk bertani. Sekarang siapa yang bertani justru level gengsinya lebih tinggi, grade-nya naik sekarang. Dan alhamdulillah umur kita ini umur seperti ini mungkin juga kita tidak mengatakan kita fit dan sehat. Tetapi kita mampu adaptasi terhadap
keadaan-keadaan alam karena kita berkebun dan bertani. Ya. Apa artinya banyak duit Pak kalau tidak sehat? Ternyata yang membuat kita sehat, ya, yang multi efek itu ya berkebun dan bertani sekarang. Luar biasa. Ini Bung Hera kalau memberikan kata-kata pemungkas itu selalu saya tertarik. Umur kita boleh tua. Ya. Nah, seperti yang saya katakan sama Bung Heran kemarin bahwa sebenarnya kita ini sudah tua. Ibaratnya kita dalam perjalanan itu kita ini sudah pinggir jurang. Ya. Tinggal didorong dikit jatuh di jurang. Akan tetapi bagaimana memanfaatkan umur kita ini untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Amin. Bagaimana semangat kita ini bisa menginspirasi anak-anak muda, kaum milenial yang ada di Kabupaten Kutai Timur untuk mulai bertani. Kegiatan positif, kegiatan positif, nyata dan jelas. Tidak usah khawatir. Ke depan itu, kalau saya melihat dari paradigma pertanian yang begitu disupport oleh Prabowo Subianto, anak-anak muda aja tidak usah khawatir. Iya. Nanti calon mertuamu bertanya berapa hektar sudah kebunmu. Kalau dulu ditanya kerja di mana? Kerja di mana? Kalau di Pertamina terima. Begitu masuk KPC, kerja di KPC terima. Tapi kalau sekarang udah berapa hektar, tidak ditanya lagi. Ke depan itu anak-anak muda itu akan ditanya oleh mertuanya, kamu sudah berapa luas Om WP ini cerdas juga ini. Ini untuk motivasi anak-anak muda kita yang nganggur-nganggur, ya kan, agar supaya mau bertani. Ya, betul. Jika kalian mau bertani, kan bisa menghubungi Pak Herang, itu ada 40 hektar lahannya. Oh iya, saya kalau ada yang mau, kalau umpamanya bibitnya saya bisa tanggung. Nah, Bung Andi luas juga lahannya. Kalau ada yang mau, insya Allah lah. Kita bersyukur di Kutai Timur, lahan masih luas. Di Jawa Pak, lahan itu dikontrak orang. Sekarang kita kan lahan ini bisa aja minta sama pemilik lahannya. Kemarin beberapa waktu lalu itu ada Tuan Takur ya, saya anggap. Saya bilang sama pinjam lahan 10 hektar. Oh, pakai aja Om. Ini kan luar biasa. Iya kan? Padahal kita mau bertani hanya 1000 meter. Kenapa 10 hektar? Saya mengharapkan banyak anak-anak muda, kaum milenial untuk turun di situ. Tidak usah khawatir. Pasarnya kita sudah punya. Dari Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta. Itu pasar sayur. Kan begini Bung Herlan. Orang bertanya, "Oh, kita bertani tidak ada yang beli." Bagaimana mau beli kalau kau tidak tanam? Tidak ada hasilnya. Tapi kalau mereka sudah tanam, pasti kita gerakkan tuh. Tadi ada teman-teman di podcast ini berkomentar, kita bikin koperasi. Bukankah Prabowo Subianto menyatakan kita akan membangun koperasi Merah Putih? Nah, itu peluang. Peluang bagi orang-orang yang berpikir optimis. Peluang bagi orang-orang yang ingin berkolaborasi. Jangan lagi kita istilahnya itu bombe-bombekan. Kita bersatu lah, yang sudah-sudahlah. Kita bersatu, bagaimana kita bisa maju bersama. Oke, baik, terima kasih Bung Herlan, terima kasih Pak Andi hadir lagi di podcast ini. Jangan bosan kalau Om undang. Iya kan? Agar kita bisa jadi umur itu Om WP juga diperpanjang karena persoalan eksistensi. Oh, luar biasa. Jadi kalau kita dipanggil begini, masih ada eksistensi, masih ada Pak Herla, masih ada Pak Andi, masih ada Om WP. Oke, baik. Terima kasih. Oke, siap. Bung Herlang ini saya sempat tercengang juga bahwa ketika pertemuan saudagar Bugis Makassar di Makassar itu hire langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk hadir untuk diundang membicarakan Pulau Perancis. Itu ini luar biasa. Oke, baik. Itu para saudagar itu, Pak. Itu kebanggaan itu. Kita bicara pertanian karena tanpa pertanian, tanpa pangan Indonesia bisa ambruk. Betul. Kalau kemarin Covid kita bisa pakai masker. Tetapi kalau perut rakyat kosong, disitulah bisa kehancuran bangsa kita. Makanya kaum milenial, ayo kita bertani. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.